Belum ada lagi yang masuk, nah. Tinggal berapa manusia lagi? Rasanya sudah semua ini. Oh, kurang Kurang Dila, Pak. Mana Dilanya? Jangan diganggu, mungkin dia lagi di WC. Kedengaran ke suaraku? Suara saya? Kedengaran. Dila izin. Izin kah? Iya, Pak. Ya sudah, kita mulai aja ya. Oke, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita coba membedah buku statistik yang kemarin aku bagikan. Bukunya ada di sini, petunjuk ini. Ya kan? Nanti kamu coba di rumah, kamu ikuti di rumah, ya kan? Ini aku jelaskan tutorialnya. Yang jelas, statistik itu adalah proses mengumpulkan data, meringkas atau menyajikan data, menganalisa dengan metode tertentu, kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Nah, kegunaan statistik sangat banyak. Apakah ada hubungan antara banyaknya iklan yang ditayangkan dengan peningkatan penjualan sebuah perusahaan? Yang kedua, jika seseorang semakin banyak belajar dan makan makanan bergizi tinggi, apakah orang itu semakin cerdas, ya kan? Dan sebagainya. Secara umum, statistik dibagi menjadi dua. Statistik deskriptif itu fokus menyajikan data, meringkas dan menjelaskan data. Itu bersifat kuantitatif namanya. Kemudian statistik inferensi, menganalisa data, sampel dan hasilnya akan digenerasikan atau inferensikan untuk parameter populasi penelitian. Ada dua jenis statistik yang digunakan, parametrik, ya kan? Statistik parametrik berhubungan dengan pengambilan keputusan atas masalah tertentu yang membahas parameter-parameter populasi seperti rata-rata proporsi dan sebagainya. Nah, ciri-ciri parametrik adalah jenis data seperti rata-rata, proporsi, dan sebagainya. Salah. Interval atau rasio, serta distribusi data populasi adalah normal atau mendekati normal. Kemudian statistik non-parametrik, nih, membahas parameter populasi. Cirinya apa? Ada data nominal atau ordinal. Nanti kita bahas ini jenis data nominal atau ordinal ya. Berdasarkan jumlah variabel yang dibagi menjadi yang pertama analisis univariat, yang kedua analisis multivariat. Analisis univariat pengukuran M. Nah, uji T, uji F sama analisis varian, namanya ANOVA. Lanjut. Analisis multivariat ada dua atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel. Contohnya uji yang digunakan, regresi, korelasi, dan sebagainya. Nah, ini dia programnya ya. Karena kamu kemarin sudah ngisal program, ini ada contoh. Nanti kamu ikuti aja ya petunjuknya ini. Ini aku kasih sampel. Kita ikuti aja kisahnya di sini. Nomor, nama, jenis kelamin, nama, terus jenis kelamin, terus bidang kerja, terus gaji, kemudian usia. Usia, nomor 1, nomor 2. Ada berapa datanya di sini? Ada 60, 75 data. Capek coy kita ngetiknya. Kita ambil sampel aja. 30 data, kebanyakan ya. Aku yang tepar nanti, 15 data aja. Namanya Anis Kari, oke. Namanya kita select text. Nah, kada bisa di copy, kita ketik aja, ya kan? Kedengaran enggak suaraku? Orangnya. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jangan senyum-senyum aja Nur Hidayah itu. Oke, aku lanjutkan lagi. Namanya berdasarkan yang di sini, namanya kita ketik itu Udin, Joko, Tino, Tomo, Tama, ya kan?
Jadu, habis itu Judi, apalagi Joni, Joko, Karno, Karto, habis itu Kirun, ya kan, Lilo, Mamat, dah, satu lagi kurang. Habis itu Memet. Nah, ya kan, jenis kelaminnya, wah ada angka-angka. Oh, Mbak, ada ceweknya harusnya ya. Ada ceweknya, kita tambah ceweknya. 16, 17, 18. Ceweknya di sini ada Gita. Habis itu siapa lagi tuh? Nama cewek Eka. Habis itu Parla. Kalau laki-laki 1, beginian 0. Nah, biar aja sudah ya, nggak usah sesuai dengan nama. Yang penting kita paham maksudnya. Ini contoh aja. Terus apa tuh bidang kerja 1 dengan 2, 3, 4. Oke dah, kita buat juga bidang kerja 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, titik 4, terus 1, 1, 1, 1. Kemudian gajinya 230, 234, 220. Nah, ini gajinya kisahnya harian, ya kan? Anggap aja dalam hitungan K alias ribuan. 300, dah. Karena aku nggak mau capek, Ctrl C baru Ctrl V, ya kan? Kebanyakan palek, hapus. Nah, habis itu usianya, oke, usianya kira-kira 23, 23, 22, 24, 25, 26, 27, 30. Ctrl C, Ctrl V, tambah lagi 22, 20. Oke, ini data, ya kan? Ada data dengan ketentuan di sini datanya variabel gender bebinian itu 0, lelakian itu 1, ya kan? Bidang kerja 1, administrasi, personalia, produksi, marketing, dan keuangan. Nah, langkah pertamanya adalah di sini. Buka SPSS, ya kan? Kalian umpati aja kaina, ya kan, bahasa Banjarnya. Baru kita play di sini di mana ke SPSS. Kalau yang sudah diinstal ada di sini IBM statistik, kita pilih yang versi 19. Nah, kita buka. Ini kita save datanya yang di Excel. Ini ku save namanya, siapakah namanya? Namanya apa nih kita, pertemuan keberapa kita nih? Orangnya. Pertemuan keberapa kita? 3, Pak. Ada yang tahu? 3. Oh iya. Pertemuan 3. Pertemuan ketiga, terus statistik. Uno, KT. Nah, oke bosku. Ini pertemuan ketiga. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita SPSS-nya ini sudah terbuka, yang kayak gini, kita type data. Nah, pilihannya ini. Ketika buka, baru oke. Jadi, muncullah seperti ini tampilannya. Ini ada 2, ini jendela output, nanti hasilnya di sini, ya kan? Kalau yang sebelah ini namanya jendela tempat menginput data. Nah, menginput data sebenarnya manual, bisa kayak gini. Nah, bisa isinya manual. Caranya adalah, sebentar, ku halusi dulu. Ini tugasmu nih, habis ku ceritakan, kamu coba di rumah. Entah kamu bisa atau tidak bisa, aku tidak peduli. Pokoknya kita kuliahan kisahnya. Nah, begini, aktifkan variabel view. Variabel view, masukkan variabel pada kasus nama, jenis, kelamin, bidang, gaji, usia. Ini variabel view. Tag, ketika tag di sini, ini data view, ini variabel view. Variabel view itu kita tulis di sini nama, ya kan? Terus di sini name-nya
jenis kelamin, ya kan? Terus kenapa ndak aku kasih spasi? Karena dia ndak boleh pakai spasi di sini. Yang boleh pakai spasi di sini di label jenis kelamin. Supaya apa? Ketika di data view jadilah seperti ini. Nah, oh terbalik ya. Name-nya kasih spasi, yang labelnya ndak tetap ndak boleh. Lanjut aja dulu. Biar aku ndak pusing, kamu juga ndak makin pusing. Bidang kerja, tekan tab, habis itu gaji, tekan tab, di keyboard, terus usia, tekan tab. Nah, ini cara menamakan variabel. Cuman mengisi variabel ini ada aturannya tuh. Nama harus dimulai dengan satu huruf. Tidak dapat diubah dengan karakter lain, huruf, angka, titik, atau simbol. Nama variabel tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Yang variabel ini tidak boleh diakhiri dengan tanda titik begini. Tuh, ada error nanti dia ya. Jadi ini nggak boleh. Kemudian nama variabel yang diakhiri dengan underscore, dengan tanda underscore sebaiknya dihindari. Hindari bikin variabel yang namanya pakai kayak gini nih, dihindarin. Nah, nggak usah. Jadi lebih bagus didempet aja. Terus kata kunci yang sudah digunakan, rumus-rumus baku SPSS ini tidak boleh. Al, N, by, Eki, Ge, itu nggak boleh. Selanjutnya, nama variabel dapat didefinisikan dengan campuran antara karakter kasus bagian atas dan bagian bawah. Jika nama variabel panjang dibuat dalam beberapa baris output, memisahkan underscore atau titik. Jika panjang tadi itu nah kalau terpaksa baru boleh. Ini apa maksud yang di atas tidak boleh, baru di sini boleh ya? Nggak usah kamu pikirkan. Terus, lebar kolom ini sesuaikan. Sesuaikan dengan jumlah ini. Ini kan 4 karakter ya. Ini bisa kamu tulis 4. Karena di sini 4. Begitu ceritanya. Tapi nggak usah. Ini kita tulis saja di sini 8 yang standar, ya kan? Ini juga jenis kelamin 16 kita biarkan. Terus decimal place, ini namanya desimal tempatnya. Jadi kalau di view kayak gini. Tuh. Oke, bisa aja kalau umpati. Kalau nggak bisa ya sudah, mau kayak apa? Ini dia, lanjut. Tipe-tipe data. Tipe data dalam SPSS. Ketika variabel view ada jenis data, tipenya itu ini. Ada numeric, koma, dot, scientific, ada date, ada mata uang yang berupa dolar, ada mata uang yang misalnya berupa rupiah, ada string. String ini berupa angka, huruf, dan tanda baca. Itu namanya. Kalau mau lebih jelas, ini diceritakan ya. Numerik itu berupa angka, koma yang ada komanya. Kalau dot, titik-titik, ya kan? Kalau scientific apa nih? Ada simbol-simbol, tanda eksponen. Nah, ini jurusan statistik murni yang belajar ini. Kalau date, yang berupa apa di sini? Tanggal dan waktu. Kalau kostum, kita sesuaikan sendiri. Kalau string, variabel yang bukan angka dan tidak bisa dihitung. Biasanya berupa karakter. Gitu. Ini contohnya seperti ini. Nah, lanjutkan lagi ya. Kolom width dapat diatur sesuai kebutuhan. Kolom ini menentukan jumlah karakter. Nih. Sedangkan default dalam SPSS adalah 8. Lebarnya secara default bawaannya ketika kita tulis 8. Kemudian kolom desimal biasanya tipe numerik ya. Nah, ini desimal. Kalau berupa angka kita isi misalnya 1 di sini. Nah, ada komanya, itu maksudnya kalau tipe numerik yang berupa desimal. Nah, di sini ini kita tulis saja, kita tidak ada desimal. Kalau nama tipenya apa nama? Nama berupa string. Kalau jenis kelamin tipenya berupa string. Kalau bidang kerja berupa string. Kalau gaji tipe datanya berupa nih, custom currency, ya kan? Atau dolar, atau numerik aja, biar kita tidak pusing kan? Kalau usia juga numerik, cuman desimalnya. Kalau gaji nggak usah pakai koma, kalau usia nggak usah pakai koma. Jadinya seperti ini. Ini bidang kerja. Jadi label yang pakai spasi ini. Tapi kalau di sini nggak boleh pakai spasi. Oke, gimana bisa ngikutin? Dengar aja ya.
Ya sudahlah, karena di mute semua, semoga simak aja terus. Ku lanjutkan, ya kan? Selanjutnya adalah nih kolom Palui. Palui label digunakan memberikan penjelasan mengenai nilai data yang berhubungan dengan label. Dengan menentukan nilai label, mengisi angka seperti di variabel jenis kelamin, di mana angka 1 lelakian, yang kedua bebinian. Jadi di sini ada namanya Palui. Di jenis kelamin ini pilih Palui. Nah, 1 kita tulis laki, kita add. Yang kedua kita tulis perempuan. Nah, diokekan. Tag itu maksudnya kalau nilai Palu di sini. Habis itu ada lagi namanya kolom missing. Kolom missing ini digunakan bila dalam data akan diolah terdapat data yang hilang atau tidak ada. Jika dianggap tidak ada data yang hilang, maka abaikan. Jadi ini kita abaikan yang kolom missing ya. Terus tadi ada bidang kerja. Bidang kerja tadi apa tadi? 1, 2, sampai 5 ya. Kita tulis paluinya nih. Bidang kerja si palui. Nah, 1 bidangnya apa itu? Administrasi. Baru R. Terus 2 bidangnya personalia. Nah, ya. Oh, alhamdulillah ada suara. Nomor 3 habis itu bidang produksi. Nomor 4 bidang marketing. Yang kelima bidang keuangan. Oke, nah begini ceritanya. Oke, nanti kalian buat kayak gini nih tugasnya nih. Aku nggak cuma bekesan, gawiin ngasih contoh ke kamu aja. Ikutin, atur kolom, ikutin, ya kan? Kita lanjut. Nah, setelah selesai membuat variabel tadi, oh ada gender, ada bidang. Kalau di sini, oh ini kita ganti gender aja ya, biar kayak orang-orang. Nah, terus ini ganti bidang aja. Ini nggak penting, kita hapus saja dulu. Oke, kita lanjut. Langkah-langkahnya. Nah, oh ini tata caranya. Ya kan? Nah, sekarang setelah ini kamu buat, data view ini datanya kita ambil, kita isi. Ya kan? Ngambil datanya bisa kayak Excel kayak gini, kamu blok, mulai dari nama, ini kita blok, ya kan? Kita copy, baru klik kanan, paste. Nah, masuk datanya dia. Begini ceritanya. Kalau mau ngambil, atau kamu tulis sendiri. Kecuali ini variabelnya nggak bisa kamu tulis karena belum kita tentukan kan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada Pak, alhamdulillah, ya kan? Ada Pak. Nah, nanti aja ini ku rekam, nanti ku upload di YouTube, ya kan? Urusan paham mau belajar lagi belakangan, yang penting ada subscriberku. Oke, lanjut. Itu dulu singkat leherku habis ngajar seharian. Sampai bungkuk kita buka laptop. Oke, kembali lagi lanjut. Nah, setelah ini cara mesepnya kayak apa? Cara mesepnya tekan tombol save, ya kan? Tekan tombol save ini. Cara save-nya. Nah, nanti muncul lihat. Baru kita pilih folder kita, baru hit. Nah, filenya apa kira-kira? Pertemuan ketiga. Dasar SPSS. Baru kita save. Ini cara nyimpen filenya. Jadi ketika ini kita close, yes. Ini outputnya kita pilih no karena belum ada output. Nah, baru kita buka lagi SPSS-nya yang sudah tadi. Di manakah dia? Nah, ini filenya nih. Ini filenya. Jadi ketika kamu buka filenya, tinggal double klik aja. Tinggal double klik file. Kita tunggu loadingnya yang lambat. Sabar.
Hmm, lawasnya panglah. Nah ini baru terbuka nah. Nih baru terbuka. Nah ini dia datanya, gitu cara bukanya. Double klik atau file open di sini ya. Kamu buka file yang sudah di close tadi. Ini kita buka muncul. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Insya Allah, Pak. Pokoknya insya Allah aja. Jadi kita berdoa aja. Sampai di sini nih, ini tugas kalian nih. Nanti kalian yang ini tugas kalian ya. Nih, status selama pekerjaan, pendidikan. Kok beda ya? Oh, ini tambahan data dari yang ini. Jadi, ini data, ya kan? Nanti ditambah lagi datanya. Ada status selama pekerjaan sama pendidikan. Nah, tugas kalian nih ngolah data ini nanti. 30 aja, nggak usah banyak-banyak, oke? Ya sudah, beli obat asma mana? Nggak bisa diikuti dulu kapan tadi. Yang mana? Karena diikutnya tuh. Ini, nanti aku bagikan ke tempatmu. Namanya kita praktikum SPSS ya, nggak mau praktek. Ini cara bukanya, oke. Ini cara lihatnya, yang tadi, ya kan? Nah, buka lembar kerja baru, pilih new. Ini tata cara ngisi datanya, ya kan? Nih, ini sama. Ini contoh yang kulit, kita lihat lagi. Kamu ada ngeprint kayak ini? Nggak ada? Yang kemarin tuh, Pak. Nah, ini contoh nih. Select case, if. Ini menu transform. Ini nanti kita bahas. Ini kamu sesak napas lagi nanti. Sampai mana tadi ya? Sampai sini. Setelah data ini ada, contoh aja ya. Kita tambahkan lagi nanti di sini. Status sama apa? Lama kerja sama pendidikan. Kita tambah lagi di sini. Variable view, kita tambah status. Status, dia kalau status apa kira-kira mau stringnya? Status pilihannya kalau satu belum menikah, kedua sudah menikah. Tambah di sini paluinya. Satu belum menikah, add, ya kan? Pilih kedua di sini sudah menikah. Baru kita add. Nah, terus tambah lagi di sini. Lama begawi. Nah, lama begawi. Masa kerja. Lama bekerja dia karena berupa angka yang tidak perlu dibagi, dikali, dikurang, ya kan? Dia ganti aja string. Karena dia tidak perlu dikali, dibagi, dikurang. Kemudian di sini pendidikan. Pendidikan juga kita buat string. Nah, keterangannya apa pendidikan di sini? Kita lihat di sini. SMU, akademi, sama sarjana. Oke, pendidikannya kita string karena wajib belajar 12 tahun, jadi minimal SMA ya. SMA atau SMK, ya kan? Atau apa tuh kalau bahasa Arabnya? Mana MTS? Yang kedua, diploma 3. Diploma 3, ya kan? Yang ketiga, sarjana S1. Nah, kalau yang keempat, apa pendidikannya? Magister. Dalam kurung S2. Pun yang kelima, doktor. Dah, begitu ceritanya. Kita isi datanya lagi, statusnya, satu. Nah, cara ngisinya kayak gini dia. Nah, cara copy paste-nya, ini yang agak unik dia. Copy, klik kanan dulu, blok kayak gini, baru paste.
Tuh. Error dia kalau gini kan, agak unik. Jadi dia copy paste-nya nggak bisa main sistem blok kayak Excel gini, nggak bisa. Jadi statistiknya kayak gini. Tuh. Lama bekerja di sini kita tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4. Oke. Pendidikan 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, ini contohnya. Nah, berdasarkan data seperti ini kita analisis datanya. Sampai di sini masih bisa umpatin? Kayak apa, Lisda? Bisa kamu umpatin? Lihatin aja Lisda ya. Atau yang dicontoh gini aja. Kamu yang contoh ikuti aja punyaku yang di video ini, nggak usah yang di buku, biar kamu udah pusing. Oke? Ya, Pak? Sudahlah. Iya Pak, ikut yang mudah aja. Yang mudah aja. Muka-mukanya tegang-tegang nih. Aku ngeliatin muka bubuhanmu dari tadi. Nah, lanjutkan aja dulu. Nah, ini kita sampai jam berapa? 5 Pak. Aduh, ya sudah. Nah, ini setelah di sini langsung kita lihat datanya ya. Kita analyze, kita deskriptif, pilih frekuensi. Terus ini masukkan semua datanya, klik, masukkan, klik, masukkan. Kalau masukkan semuanya, di Ctrl A kita blok, baru masukkan, ya kan? Setelah itu kita okekan. Tag, nanti di jendela output kelihatan hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Tuh. Frekuensi yang jenis kelamin 0. Lupa tadi aku yang 0 artinya perempuan, ya kan? Yang jurusan administrasi ada 10 orang, yang bagian personalia ada 3 orang, yang produksi ada 4, ya kan? Yang gajinya 200.000 2 orang, yang usianya kepala 20 1 orang, 22 berapa, ya kan? Statusnya belum menikah sama sudah menikah. Oke, kita baikin. Ini jendela output namanya. Kita baikin datanya, nggak usah kita save. Kita baikin. Tadi yang mana? Perempuan. Karena 0 dengan 1 ya. Ini kita ganti 0. Ceng. Begitu, oke. Terus yang statusnya belum menikah, yang sudah menikah kita tulis 1, ya kan? Yang belum menikah dulu, salah. Yang belum menikah itu 0, ceng. Yang sudah menikah itu 1, oke. Kemudian yang pendidikan, nggak usah. Nah, kita coba lagi ya. Analyze, deskriptif, frekuensi, oke kan? Nah, ini ketahuan kan? Perempuan ada 7, laki-laki 11, ya kan? Yang statusnya belum menikah 4, sudah menikah 14. Begitu ceritanya. Jadi, statistik itu seperti ini sederhananya. Oke. Sampai di sini gimana? Sudah pusing? Sudah banget. Sudah? Kucukupkan dulu kah? Kalian coba sih? Iya Pak, nanti ada videonya kan Pak? Tidak ada. Jadi tidak usah kulanjutkan dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Iya Pak. Ya sudah. Nanti ku kasih contohnya ini, kucukupkan. Yang pasti kalian sudah tahu cara mesetnya sama memunculakannya. Jadi analyze, ada namanya deskriptif, frekuensi muncullah seperti ini. Begitu ceritanya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang cara setnya bagaimana? Tekan aja tombol save. Pilih di foldermu, outputnya di sini. Namanya output pertemuan yang ketiga. Ini jadi kenyataan. Nah, save. Nah, ini dimasuknya seperti ini. Jadi outputnya ini sebenarnya kalau mau dikeluarkan jadikan Word ada di sini. Export. Nah, kita ekspor outputnya, kita okekan. Ketika ini di close, yang SPSS tadi jangan lupa di save, kita keluarkan.
Ya kan? Kita keluar, pilih no, yes. Nah, stop dulu aku presenting. Lupa. Jangan di stop, ulang sebentar, share. Yang outputnya tadi, ini ku save dulu ya. Close. Outputnya tadi, kita lihat. Dokumen. Ini hasilnya yang berupa Word. Jadi sudah jadi ke Word. Nah, inilah ceritanya. Nih hasilnya. Ya kan? Nanti berdasarkan data di atas, ya kan, maka si nama ini, ya kan, dia bekerja selama 1 tahun, si Joko berapa, ya kan? Jenis kelaminnya rata-rata 7 orang perempuan. Ini dinarasikan. Kayak di contoh pertemuan kedua kemarin. Oke, sampai di sini aja dulu. Stop share-nya. Makanya yang namanya praktikum statistik ini kita harus kupantau kalian sambil ngerjakan sebenarnya. Tapi mau nggak mau kalian coba sendiri ya di rumah. Nanti ku kasih file yang tadi, nanti kamu kembangkan ya. Oke? Ada yang ditanyakan? Pak. Ada yang tanya enggak? Paling nanti Pak kalau dikerjakan. Sudah. Jadi intinya statistik itu enggak serumit, cuman kalau di awalnya aku enggak pas ngasih tahu, stres kamu. Tapi intinya enggak serumit yang ke depannya. Begamatan aja kita belajarnya. Oke, perkuliahanku ku akhiri, biar ku upload dulu di YouTube ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Oke.